Halo guys, apa kabar nih? Tidak terasa ya, sudah 6 bulan saja stay at home. Akibat penyebaran coronavirus disease 2019 atau biasa kita kenal dengan sebutan COVID-19 yang mudah terbawa udara, pemerintah menetapkan kebijakan agar kita stay at home, alias selalu tinggal di rumah untuk memutus rantai dan menghambat penyebaran wabah COVID-19. Namun, ada sisi buruknya nih dari stay at home, yaitu kita menjadi sangat sering sekali merasa suntuk karena tidak banyak yang bisa dilakukan saat sedang berada di rumah. Oleh karena itu, banyak orang yang menghabiskan waktu untuk menonton serial film atau drakor, bermain medsos, bermain game, dan menggunakan platform digital lainnya. Stay at home tersebut menjadi peluang bisnis bagi berbagai perusahaan, khususnya yang menyediakan layanan film, musik, belanja online, dan surfing internet. Kalian sudah pada tahu belum guys? Mulai tanggal 1 Agustus 2020 kemarin, pemerintah menerapkan kebijakan berupa pajak digital loh. Pajak digital itu apa ya? Pajak digital adalah pemajakan atas transaksi barang maupun jasa digital melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Bentuk dari pajak digital itu berupa pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, atau pajak transaksi elektronik. Pengenaan pajak digital pada layanan seperti Netflix dan Spotify menjadi contoh penerapan pajak digital berupa PPN nih guys. PPN itu apa sih? PPN atau biasa dikenal dengan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN ini merupakan jenis pajak konsumsi yang disetor oleh pihak lain atau pedagang, bukan oleh penanggung pajak atau konsumen akhir. Kira-kira apa ya alasan pemerintah menerapkan pajak digital sekarang-sekarang ini? Kalian penasaran kan? Tonton terus sampai habis ya. Terhitung mulai 1 Juli 2020, pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik atau dikenal dengan sebutan PMSE akan dikenakan PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Lalu, siapa saja sih pihak-pihak yang bertransaksi pada PMSE ini? Pihak-pihak yang bertransaksi adalah antara pihak yang menyerahkan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar negeri ke dalam negeri dengan pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak di dalam negeri. Pihak yang memungut PPN atas transaksi barang tidak berwujud maupun jasa luar negeri tersebut adalah pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak atau biasa kita kenal dengan sebutan DJP. Pelaku usaha PMSE dapat berupa pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, dan atau penyelenggara PMSE dalam negeri. Untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN, para pelaku PMSE tersebut harus memenuhi kriteria yang diukur dari nilai transaksi dan atau jumlah traffic atau pengakses yang melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Apabila memenuhi persyaratan, pelaku PMSE akan menerima surat keputusan penunjukan sebagai pemungut PPN yang diterbitkan oleh DJP dan akan menerima nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan. Pada gelombang pertama kemarin, tepatnya tanggal 7 Juli 2020, terdapat 6 pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia nih guys, yaitu Amazon Web Services Inc., Google Asia Pacific Private Ltd., Google Airline Ltd., Google LLC, Netflix International BV, dan Spotify AB. PPN yang wajib dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah sebesar 10% dari nilai berupa uang yang dibayar untuk memperoleh barang dan atau jasa sebelum dipungut PPN. Lantas, bagaimana bila pelaku usaha PMSE tidak ditunjuk sebagai pemungut PPN? Terdapat dua kemungkinan nih guys. Kemungkinan pertama, pelaku usaha PMSE bertransaksi dengan pembeli dari Indonesia yang merupakan pengusaha kena pajak.
Jika hal ini terjadi, maka perlakuannya seperti pasal 3 ayat 3A UU PPN, yaitu PPN harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang atau jasa kena pajak tidak berwujud tersebut. Dengan aturan tersebut, seharusnya apabila kita berlangganan musik melalui Spotify, wajib memungut dan menyetorkan PPN dari Spotify. Kemungkinan kedua, pelaku usaha PMSE bertransaksi dengan pembeli dari Indonesia yang merupakan non-pengusaha kena pajak. Secara prinsip tetap berutang PPN, namun mekanisme pemungutannya tidak ada, jadinya tidak ada PPN yang disetor. Dengan aturan tersebut, seharusnya apabila kita berlangganan musik melalui Spotify, karena keduanya tidak ada yang memungut, maka tidak ada PPN yang disetor ke kas negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek transaksi yang dikenakan pajak digital berdasarkan PMK nomor 48 tahun 2020. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu barang digital, dan yang kedua yaitu jasa digital atau JKP. Adapun barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengaliwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik. Sedangkan jasa digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak. Contoh barang atau jasa digital yang seringkali terdengar adalah layanan streaming musik seperti Spotify Premium, Apple Music, layanan streaming video atau film seperti YouTube, Netflix, jasa pembuatan website seperti Wix, dan banyak lagi lainnya. Kemudian, bagaimana tata cara pemungutannya? Dengarkan dengan teliti ya, agar tidak salah kaprah. Semisal kita membeli paket Spotify Premium untuk sebulan dan mendapat pesan bahwa pulsa akan dikurangi sebesar Rp55.000 termasuk PPN. Maka, sebenarnya layanan tersebut dihargai sebesar Rp50.000 ditambah dengan PPN sebesar Rp5.000. Sebagai pelanggan, PPN dibayarkan bersamaan dengan pembelian barang atau jasa. Namun, bagaimana jika kita adalah sebagai pihak penjual? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaku usaha PMSE harus ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE terlebih dahulu. Kemudian, pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPN yang dipungut dilakukan secara elektronik ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan mengenai penyetoran pajak secara elektronik. Kemudian pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor secara triwulanan untuk 3 masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Contoh kasus, Spotify Limited yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh Menteri Keuangan menyerahkan barang atau jasa digital kepada Tuan Andi di Indonesia pada tanggal 10 Oktober tahun 2020. Nantinya, Tuan Andi akan membayar sekian rupiah ditambah PPN ke Spotify Limited. Spotify Limited sebagai pemungut PPN PMSE harus menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara paling lama 30 November. Setelah itu, Spotify Limited juga wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor paling lama 31 Januari tahun berikutnya. Guys, dari tadi kalian pasti sudah penasaran kan? Kenapa sih pajak digital harus dikenakan? Kuy kita bahas. Dari aktivitas dalam pekerjaan di kantor, rumah tangga, bahkan saat tidak ada kesibukan sama sekali, masyarakat cenderung bergantung pada teknologi. Konten digital seperti layanan mesin pencarian, layanan streaming musik digital, layanan jejaring sosial, sedang marak-maraknya digunakan oleh masyarakat dewasa ini. Perusahaan digital semacam Spotify, Instagram, Twitter, Google, dan sebagainya memiliki ekonomi presence yang signifikan, tetapi tidak memiliki physical presence yang besar. Bahkan, ada bisnis digital yang tidak memiliki physical presence sama sekali. Pengguna layanan-layanan tersebut tersebar di berbagai negara dan dari berbagai macam kalangan. Fenomena ini menimbulkan sebuah potensi penerimaan pajak yang masif bagi suatu negara. Pendapatan yang diperoleh perusahaan yang menjalankan bisnis digital ini tentu tidak sedikit. Terlebih lagi di masa pandemi ini,
di mana orang cenderung melaksanakan berbagai macam transaksi secara online. Dalam kajian Kementerian Keuangan dalam naskah akademik Omnibus Law Perpajakan yang dilansir oleh Kompas.com, disebutkan bahwa ada 7 bentuk dan nilai transaksi barang digital, dan total dari nilai transaksi digital tersebut mencapai 100,4 triliun rupiah, sehingga potensi penerimaan PPN dapat mencapai 10,4 triliun rupiah loh. Banyak banget kan? Selain itu, kehadiran pajak digital ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan atau level playing field, baik antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital, maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri dan di luar negeri. Sebenarnya kenapa sih? Kok sepenting itu ya membayar pajak? Eits, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus paham dulu nih guys definisi dari pajak itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Pajak yang kita bayar akan disalurkan menjadi berbagai macam luaran yang dapat dinikmati oleh orang banyak, mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Maka, kewajiban membayar pajak tidak terlepas dari peran serta masyarakat, termasuk generasi muda atau yang akrab disapa generasi milenial. Generasi milenial lahir di era modern, di mana mereka sudah mengenal teknologi canggih sejak masih muda. Dikarenakan arus globalisasi yang semakin cepat, generasi ini dapat berinteraksi dengan manusia dan memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia dengan mudah, tidak terkecuali dengan gerakan sender pajak. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang sudah memiliki pendapatan puluhan sampai ratusan juta per tahun dari menjadi influencer, YouTuber, dan pekerjaan lain khas generasi muda sekarang ini. Selain itu, teknologi juga menghadirkan berbagai macam hiburan, aplikasi, layanan digital yang banyak digunakan oleh generasi milenial, sehingga terdapat potensi pajak di dalamnya. Maka dari itu, generasi mudalah yang akan menjadi tumpuan perpajakan Indonesia, sehingga penting sekali untuk menanamkan kepedulian akan pajak di dalam diri. Pola pikir negatif mengenai pajak harus disingkirkan, sehingga membayar pajak itu tidaklah lagi dianggap sebagai beban, melainkan kebanggaan karena sudah menjadi kontributor dalam pembangunan negara. Ayo menjadi pahlawan pejuang pembangunan dengan membayar pajak.